Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Umdatul Khairat, mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan mengevaluasi proses dan evaluasi hasil dari pelaksanaan layanan klasikal yang dilakukan oleh Ibu Siti Salbiah, MPD, sebagai guru BK SMP Negeri 2 Lembang, yaitu dengan layanan konseling melatih diri menata emosi yang disampaikan oleh Ibu Siti Salbiah, MPD, sebagai guru BK SMP Negeri 2 Lembang. Yang pertama, evaluasi proses. Di dalam evaluasi proses ini ada 4. Di dalamnya yang pertama itu nama, kelas, topik layanan, dan tanggal atau waktu layanan. Selanjutnya, proses yang dinilai dalam evaluasi layanan ini ada 7 poin. Yang pertama, peserta didik memperhatikan guru BK di saat pemberian layanan. Yang kedua, peserta didik aktif bertanya atau menjawab materi dan pertanyaan selama pelayanan klasikal. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan kreativitas dalam pelaksanaan layanan. Yang keempat, peserta didik menunjukkan kerjasama selama proses layanan. Yang kelima, peserta didik mampu mengikuti setiap tahap metode pada layanan. Yang keenam, kesesuaian pelaksanaan layanan dengan RPL. Yang ketujuh, alokasi waktu layanan sesuai rencana yang telah ditetapkan, yaitu 1 kali 45 menit. Ya, jadi di sini saya membuat instrumen evaluasi proses, di mana di sini ada 7 poin dan terdiri dari proses yang akan dinilai, hasil pengamatan dan keterangan, di mana keaktifan dan keterlibatan peserta didik di sini yang akan dinilai. Yang pertama, peserta didik memperhatikan guru BK di saat pemberian layanan, mendapatkan 4 poin. Yang kedua, peserta didik aktif bertanya atau menjawab materi dan pertanyaan selama pelayanan klasikal, yang mendapatkan 3 poin. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan kreativitas dalam pelaksanaan layanan, yang mendapatkan 4 poin. Yang keempat, peserta didik menunjukkan kerjasama selama proses layanan, yang mendapatkan 4 poin. Yang kelima, peserta didik mampu mengikuti setiap tahap metode pada layanan, yang mendapatkan 4 poin. Yang keenam, kesesuaian pelaksanaan layanan dengan FPL, mendapatkan 3 poin. Dan yang ketujuh, alokasi waktu layanan sesuai rencana yang ditetapkan, yaitu 1 kali 45 menit, mendapatkan 3 poin. Di sini poin-poin yang saya berikan merupakan hasil pengamatan saya sendiri dalam menonton video Ibu Siti Salbiah tadi. Ya. Instrumen tadi, cara penggunaannya itu di dalam cara pengisiannya. Yang pertama, berilah tanda checklist, yaitu pada kolom yang sesuai pada kolom pilihan, sesuai dengan apa yang terjadi selama proses layanan bimbingan klasikal tersebut. Yang kedua, pertanyaan nomor 1 dan 4 diisi sesuai perasaan dan pemahaman peserta didik selama proses layanan. Dengan keterangan tadi skornya, skor yang pertama itu kurang baik, yakni siswa aktif 0-25%. Yang kedua, skor yang kedua itu cukup baik,
siswa aktif 26 sampai 50%. Untuk skor ketiga, baik, siswa aktif sebanyak 51 sampai 75%. Dan yang skor keempat, sangatlah baik, di mana siswa aktif 76 sampai 100%. Ya, yang kedua, evaluasi hasil, di mana seperti tadi juga dalam evaluasi proses ada 4 poin juga di dalamnya. Yang pertama nama, kelas, topik layanan, tanggal atau waktu layanan. Di mana di sini yang akan dinilai ada 2. Yang pertama, pengetahuan atau understanding. Yang kedua, sikap atau perasaan positif, yaitu dengan kata lain comfortable. Ya, jadi di sini pengetahuan understanding itu saya membuat 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan pengaruh positif dalam menata emosi yang baik. Yang kedua, apa saja kebiasaan yang dapat mengarah dan memicu munculnya emosi negatif. Ketiga, bagaimanakah cara mengembangkan diri Anda dalam mengontrol emosi dengan baik. Jadi dari pertanyaan tadi sebelumnya, di sini saya akan memberikan jawaban dari hasil pertanyaan. Menurut saya, yang pertama, jawaban dari pertanyaannya, pengaruh positif dalam menata emosi yang baik, yakni saya mampu melakukan hal baik, tidak mudah marah, mampu menyelesaikan masalah dengan baik, serta mampu berani meminta maaf agar menghindari permusuhan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan berinteraksi dengan teman. Yang kedua, kebiasaan yang dapat mengarah dan memicu munculnya emosi negatif, yaitu ketika selalu mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan kelompok dalam hal bekerja sama dan memandang rendah orang lain. Yang ketiga, cara mengembangkan diri saya dalam mengontrol emosi dengan baik, yakni dengan berkomunikasi dan berinteraksi baik ke orang lain, dan ketika mengambil keputusan telah berpikir dengan matang agar tidak merugikan diri dan orang lain pula. Ya, untuk bagian keduanya, di sini sikap atau perasaan positif, atau dengan kata lain comfortable. Di sini ada 5 poin. Yang poin pertama itu, saya merasa senang mendapat informasi tentang cara menata emosi yang baik. Yang kedua, informasi layanan tentang menata emosi akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari saya. Yang ketiga, saya berusaha untuk mengembangkan diri dengan mengontrol emosi dengan baik. Yang keempat, saya mampu menghindari pengaruh negatif dari emosi saya yang tidak terkontrol. Yang kelima, saya merasa lega ketika telah menyampaikan unek-unek saya. Jadi di sini saya membuatkan evaluasi instrumen hasil pada bagian sikap atau perasaan positif, atau dengan kata lain comfortable, yaitu di mana pertanyaannya ada 5 dan memiliki keterangan 4, yaitu STS, TS, S, dan SS. Ya, yang pertanyaan pertama itu, saya merasa senang mendapat informasi tentang cara menata emosi yang baik, yang mendapatkan S. Yang kedua, informasi layanan tentang menata emosi akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari saya dengan mendapatkan SS. Yang ketiga, saya berusaha untuk mengembangkan diri dengan mengontrol emosi dengan baik, yaitu mendapatkan F. Yang keempat, saya mampu menghindari pengaruh negatif dari emosi saya yang tidak terkontrol, mendapatkan TS. Yang kelima, saya merasa lega ketika telah menyampaikan unek-unek saya, yaitu mendapatkan S. Ya, dari
instrumen tadi di sini cara penunjuknya pengisian, yaitu berilah tanda centang pada kolom pilihan di bawah atau yang tadi itu dengan apa yang terjadi selama proses layanan bimbingan klasikal, yaitu sangat tidak sesuai atau STS tadi, tidak sesuai TS, sesuai S, sangat sesuai SS. Dengan keterangan STS, siswa aktif 0 sampai 25%. TS, siswa aktif 25 sampai 50%. S, siswa aktif 51 sampai 75%. Dan SS, siswa aktif selama banyak 76 sampai 100%. Jadi, di sini saya membuat kesimpulan dari hasil evaluasi tadi, dari evaluasi proses dan evaluasi hasilnya, yaitu di mana dari hasil analisis evaluasi proses yang telah dilakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa proses pemberian pelayanan bimbingan klasikal yang dilakukan cukup baik dan telah memenuhi kriteria pemberian layanan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik. Selain itu, peserta didik mampu memahami, menyimpulkan, dan menerapkan hasil dari layanan yang telah diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari evaluasi hasil ini yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pemberian layanan yang diberikan oleh Ibu Salbiah dinilai sangat baik dan tujuan dari layanan telah tercapai. Ya, jadi itulah tadi evaluasi proses dan evaluasi hasil dari konseling layanan klasikal yang dilakukan oleh Ibu Siti Salbiah tadi. Jadi sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.